khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Inilah prinsip yang dipegang teguh oleh beliau, Nyai Hajah Siti Arum Hidayati, bersama Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Jubaidi, SH SPD MH. Beliau pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Ulul Albab Balirjo, Yogyakarta. Bersama Abah, beliau mendirikan pesantren ini yang pada awalnya hanyalah sebuah kos-kosan. Namun dengan semangat perjuangan, komitmen, dan niat ikhlas karena Allah dan Rasulnya, kini menjadi pondok pesantren yang mengajarkan ilmu agama. Beliau dikenal sebagai pribadi yang humble, murah senyum, serta lemah lembut dan penyayang kepada seluruh santri. Dengan kepribadian beliau yang luar biasa ini menjadikan beliau dihormati dan dicintai seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Ulul Albab Balirjo, Yogyakarta, terutama takzim para santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya yang bisa menyaksikan ini cerita saya dengan almarhumah Hajah Siti Arum Hidayati yang merupakan sosok yang saya kenal sejak saya mengenal beliau dari pertama kali. Itu sesuatu yang saya kagumi pribadinya. Sejak awal saya bertemu, dia itu mempunyai semacam daya tarik ya dari teman untuk berbicara dengan dia, itu merasa dibuat menyenangkan, nyaman. Suatu ketika saya lihat saya ketemu istri saya ini ketika saya kuliah kerja nyata KKN di Jepara. Istri saya ini memang komitmennya untuk bersosial, khairun nas anfa'uhum linnas, itu memang besar, sehingga dia bisa dengan atas tidak ada masalah, dengan menyamping tidak ada masalah, dengan di bawah pun dia tidak membedakan. Nah, dan harapan kami, Bu Arum yang sudah meninggalkan kami dan telah memberikan banyak jasa kepada pondok pesantren, yang mana beliaulah ikut mendampingi berdirinya pondok ini, dan beliaulah juga yang mendorong pondok ini. Maka kepada anak-anak saya terutama, tirulah terus orang tuamu almarhumah Hajah Siti Arum Hidayati, apa yang telah beliau itu rintis, teruskan, yaitu pondok pesantren diteruskan. Juga kepada para asatid, ada Ustadz Wahyudi, Ustadz Saiful, Ustadz Azhar, dan yang lain tidak saya sebut, teruskan pondok pesantren ini dengan penuh ikhlas, semata-mata mengharapkan Allah SWT yang membalasnya, dan mengikuti nasihat-nasihat daripada almarhumah, tentunya dengan berbekal agama dan sunnah Nabi. Nah, kemudian buat santri yang belum pernah ketemu Umi Arum Hidayati, ya dengan cerita saya ini, maka Umi itu adalah guru kalian. Maka Umi itu harus mendapatkan tempat di pondok sini. Oleh karena itu dengan ya tidak salah
dan tentu seharusnya mendoakan jasa beliau dengan membacakan Fatihah, dikhususkan Umi Arum Hidayati. Semoga kebaikan yang kamu lakukan itu justru kembali kepada dirimu sendiri. Kalau kamu mondok, kamu sukses mondoknya. Dan pesan saya, kamu harus bisa, kita harus bisa, saya juga ya, mengharmoniskan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Jangan sampai terlalu memberatkan diri pada urusan dunia sampai melupakan urusan akhirat. Kita selaraskan bahwa kita harus berhasil di dalam urusan dunia dan kita juga harus berhasil di dalam urusan akhirat. Sosok beliau ini adalah sosok yang keibuan, bukan hanya untuk anaknya, tapi juga untuk para santriwan dan santriwati. Para santriwan, santriwati sudah menganggap beliau ini adalah ibu kedua. Bahkan tidak jarang dulu tuh saya sering banget lihat para santriwati itu curhat ke mama tentang mungkin kuliahnya atau bahkan tentang beberapa masalah pribadi atau tentang kedepannya. Jadi meminta saran juga ke mama tentang kuliahnya atau tentang masa depannya. Beliau adalah sosok yang disayangi namun juga tetap disegani oleh para santriwan santriwati. Beliau sudah menganggap para santriwati maupun santriwan ini adalah anaknya juga. Jadi begitulah bonding kedekatannya beliau. Kemudian mama juga adalah sosok yang tegas, jadi tegas ke anaknya maupun tegas ke para santriwan santriwati, tapi dalam rangka untuk mendidik supaya menjadi lebih baik. Jadi banyak juga yang didorong untuk disemangat untuk kuliahnya, didorong untuk mengejar cita-citanya, dan alhamdulillah ya banyak yang merindukan juga mama gitu, merindukan mama sebagai sosoknya tersebut. Jadi saya melihat sosok Umi Siti Arum Hidayati sebagai sosok pemimpin yang cerdas dan juga pandai dalam berkomunikasi. Salah satu pengalaman yang sangat berharga bagi saya adalah ketika saat itu saya studi di luar negeri, walaupun saat itu Umi sedang berperang untuk melawan penyakit yang menyerang dirinya, beliau masih menyempatkan untuk menunjukkan senyumnya dan juga ngobrol dengan saya gitu. Nah, itu membuat saya terenyuh dan juga makin memantapkan saya bahwa Umi itu memiliki tujuan yang jelas dan juga ingin memberikan kebahagiaan dan juga kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Umi Siti Arum Hidayati juga memiliki kepandaian dalam berkomunikasi. Tidak ada orang yang dilebih-lebihkan maupun dikurang-kurangi. Semua orang memiliki derajat yang sama, semua orang mendapatkan kebaikan yang sama, dan juga semua orang mendapat apa yang dinasihati oleh Umi kepada saya itu membuat saya semangat dalam mengaji atau murojaah Al-Quran. Nasihat-nasihat untuk gemar menghafal Al-Quran itu tetap ditekankan oleh Umi. Dan Umi itu merupakan seorang yang pribadi yang murah senyum, ramah tamah. Kami mungkin sebagai santri yang langsung bertemu dengan beliau adalah seorang yang sangat peduli kepada semua santrinya. Ketika ada seorang santri yang misalkan mempunyai suatu masalah, mempunyai suatu dalam kesehariannya itu pasti mempunyai masalah, beliau langsung mendatangi, langsung menghubungi kita, bertanya bagaimana keadaannya, kok bisa begini, itu bagaimana. Beliau selalu memberikan solusi kepada kami.
kita anggap beliau sebagai ibu kami yang kedua di pondok ini, karena beliau sebagai seorang luar biasa sekali. Itulah beliau, sosok Umi Siti Arum Hidayati yang tidak akan pernah bisa kita lupakan, jasa-jasa beliau, kenang-kenangan beliau yang selalu mendampingi kami. Sedikit mungkin itu terkait kesan kami terhadap beliau, Umi Siti Arum Hidayati. Mudah-mudahan beliau selalu ditempatkan di sisi terbaiknya Allah, ditempatkan di surganya Allah. Kita sebagai santrinya mudah-mudahan selalu mendapatkan barokah dari beliau, menjadi seorang santri yang menempati pondok pesantren Nurul Albab ini, menjadi santri yang barokah, yang bisa manfaat ilmu dunia dan akhirat. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.